Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilian Hidayati, NIM 18130303151 dari kelas 1 MD, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang lembaga-lembaga perlindungan HAM yang ada di Indonesia guna memenuhi tugas mata kuliah hukum HAM yang diampu oleh Bapak Roni Effendi. Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga negara independen yaitu merupakan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sistem kemasyarakatan yang sedang berubah, membawa implikasi terhadap struktur kenegaraan di Indonesia. Negara-negara yang berada di dalam situasi transisi menuju demokrasi seperti Indonesia mulai menata kembali struktur ketatanegaraannya sebagai prakondisi menuju terciptanya negara dengan sistem pemerintahan yang baik dan transparan melalui pengawasan lembaga perwakilan rakyat dan masyarakat sipil serta tegaknya hak asasi manusia. Adapun beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh LPSK untuk pemberian perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban tercantum di dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi perjanjian perlindungan LPSK terhadap saksi atau korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 diberikan dengan mempertimbangkan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, sifat pentingnya keterangan saksi dan korban. Yang kedua, tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan korban. Yang ketiga, basis analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan korban. Yang keempat, rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi atau korban. Lembaga yang selanjutnya yaitu Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban atau disingkat dengan LPSK. Adalah lembaga non-struktural yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas kewenangan sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini. LPSK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Lahirnya undang-undang ini yang memakan waktu cukup panjang ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Lembaga selanjutnya yaitu Komisi Perlindungan Anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau disingkat dengan KPAI adalah lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atau perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan tentang tugas pokok Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang berbunyi yang pertama yaitu melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan pemantauan, evakuasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Yang kedua, memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Eee, Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.